Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur pada subuh kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan iktikaf beberapa menit ke depan di musholla atau Masjid At-Tur ini, dalam rangka kita mudah-mudahan thalabul ilmi, ya, sama-sama saya juga thalabul ilmi, untuk membahas beberapa hal yang boleh jadi kita sudah faham, sudah tahu, tapi ini bagian dari sama-sama kita mengingatkan diri kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Jamaah rahimanallah, mohon izin kepada para ustadz, para alim yang sekarang hadir di sini untuk menyampaikan hal ini kepada jamaah sekalian. Tanggal 1 Juni, hari apa itu? Kamis, ya. Itu adalah terakhir saya mengikuti penyelenggaraan jenazah, ya, di Candraloka. Mungkin sebagian dari kita juga ikut menyelenggarakan jenazah beliau, yakni Bapak rahimahullah Pak Nirwan sebagai kepala dusun Kahuripan sebelumnya, ya. Nah, setiap kita setiap kita mengikuti penyelenggaraan jenazah, setiap kita menyaksikan ada orang yang meninggal, lalu kemudian kita merefleksikan diri, gitu kan. Oh iya, dia sudah selesai tugasnya di dunia. Sudah selesai tugasnya di dunia dan menghadap kepada Rabb-nya, kepada Allah. Dan kita juga tinggal menunggu waktu, ya kan? Kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi yang pasti akan terjadi. Itu menjadi refleksi bagi kita semua. Ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nasihat yang berbicara, ya. Ada nasihat yang berbicara dan ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, ya. Makanya bersyukur nih kalau di antara jamaah ada yang istiqomah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadabburinya, dan insya Allah juga bersemangat untuk menghafalnya sedikit demi sedikit, gitu, ya. Karena setiap kita membaca Al-Quran berarti kita sedang mendapatkan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran ini. Itu nasihat yang berbicara. Tapi ada juga nasihat yang diam, kata Rasulullah. Udah nggak ngomong apa-apa, cukup kita melihat orang meninggal, si almarhum, si jenazah itu sudah memberikan nasihat pada saya. Oh, sekarang saya, selanjutnya Anda tunggu, gitu, ya. Baik, jamaah rahimanallah. Kalau kita melihat orang yang meninggal seperti itu, lalu kemudian keluarga musibah, ahlu musibahnya itu menangis, sedih dan sebagainya, biasanya kata-kata apa yang kita sampaikan? Kata-kata apa yang untuk menghiburnya biasanya kita sampaikan kata-kata apa? Misalnya katakanlah ada anak, ya, yang meninggal masih remaja, ya, baru SMP misalnya, gitu. Lagi, atau di bawahnya lagi yang lagi lucu-lucunya misalnya, gitu kan. Dan orang tuanya sangat menyayanginya, tapi dengan terpaksa harus kehilangan.
Nah, biasanya kata-kata penghiburnya biasanya ya diantaranya itu kan, sudah, nggak usah sedih, sabar, betul ya. Kalian memang menyayangi anak ini misalnya, tapi apa? Gitu dia. Allah lebih sayang. Nah, itu biasanya kata-kata yang menghibur. Berarti karena Allah lebih sayang, maka kemudian Allah memanggilnya. Sama dengan cerita yang atau kisah yang sampaikan oleh salah seorang ulama besar ya, kiai besar kontemporer, yakni Gus Baha. Mungkin sebagian besar kita juga sering mengikuti ceramah-ceramah beliau. Beliau menceritakan tentang bagaimana salah seorang nabiullah yang bergelar Khalilullah, yakni nabiullah yang bergelar Khalilullah, kawan dekatnya Allah, sahabat karibnya Allah. Atau kalau anak remaja sekarang apa namanya? Kalau kawan yang dekat namanya besti. Besti. Bestinya Allah, Khalilullah. Yakni siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, alaihissalatu wassalam. Jadi karena beliau seorang nabi, seorang rasul, Khalilullah, bestinya atau sahabat karibnya Allah, ya ketika akan wafat, ketika akan meninggal, malaikatnya itu sowan dulu, ya kan? Jadi wahai Khalilullah, wahai bestinya Allah, wahai sahabat dekatnya Allah, gitu ya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa panjenengan, gitu kan. Terus apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Yakin? Masa saya mau dimatiin? Gitu kira-kira bahasanya. Masa saya mau dimatiin? Masa ada teman dekat? Masa ada sahabat karib? Masa ada besti yang mau mematikan, yang mau menyakiti? Jangankan mematikan, menyakiti aja nggak mungkin kan kalau sudah besti. Ini masa ada besti, ada teman dekat, teman karib yang mau mematikan teman dekatnya itu. Nah, malaikat nggak nyangka dapat tantangan seperti itu, gitu ya. Waduh, iya, yang ini nggak bersiapkan jawabannya nih, gitu. Akhirnya malaikat kembali ke Allah menyampaikan bahwa iya nih mau mencabut, kira-kira ya, mau mencabut nyawa beliau, tapi saya kemudian ditantang, mana ada sahabat karib, sahabat dekat yang mau mematikan, ya kan, mematikan sakit dan segala macam gambarannya ya, sahabatnya itu, gitu. Maka Allah kemudian menyampaikan, sampaikan aja sama Ibrahim, mana ada besti, mana ada sahabat karib yang tidak mau ketemu dengan sahabat karibnya. Mana ada? Wah, ya udah, malaikat kemudian menyampaikan itu kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim katanya, mana ada sahabat karib yang tidak mau ketemu dengan sahabat karibnya. Oh iya juga ya, kalau kita ngaku sebagai sahabat karib kan seneng ketemu. Nah, caranya ketemu dengan Allah adalah meninggal, gitu. Nah, maka kemudian, oh ya sudah, ini cerita Gus Bah, ya sudah, silahkan dicabut nyawanya, gitulah kira-kira ya. Nah, maka menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah adalah tentu impian kita semua. Tentu harapan kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya satu persatu, kita cinta nggak sama Allah? Ya kan? Coba di hati kita masing-masing, kalau ditanya pasti kita menjawab, insya Allah kita semuanya cinta kepada Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah cinta kita berbalas? Nah, gitu kan? Apakah cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan? Oh, insya Allah lah, Allah pasti mencintai aku juga, mencintai saya juga, gitu. Ya, itu harus optimis, harus roja. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah, maka insya Allah Allah juga akan membalas cinta kita, gitu kan ya? Nah, tentu sebagaimana kalau misalnya nih seorang pasangan istri suami ya yang saling mencinta,
tentu si suami bisa melihat tanda-tanda si istrinya itu cinta kepada dirinya. Oh, ini bukti bahwa istri saya cinta itu di list tuh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebaliknya juga sama, sang istri ketika wah suami saya itu cinta mati sama saya, cinta banget sama saya. Buktinya apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah sekarang tentu para ulama ya juga merinci begitu banyak tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Banyak. Nah yang coba saya elaborasi pagi ini, subuh ini, setelah tentu saja saya membaca dan merujuk beberapa resource ya, maka saya akan menyampaikan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, tapi tentu tidak banyak sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki dan juga sesuai dengan keterbatasan waktu yang juga kita miliki. Apa tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sebelum ke sana, sebelum kita mencoba merinci apa sih tanda-tandanya Allah cinta kepada kita, kita coba sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang keadaan orang yang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, ia menyuruh Jibril. Ya. Menyeru Jibril, wahai Jibril, aku, kata Allah, aku mencintai fulan. Nah, siapa fulan ya? Misalnya di sini siapa gitu. Aku mencintai Bapak A. Kalau saya sebutkan nama Bapak siapa, khawatir ada orangnya, ya kan? Tentu bagian dari doa ya, tapi tentu yang lain nanti jadi ngiri. Maka kalau nyebutkan fulan, sudah nggak ada orang di dunia ini yang namanya fulan kayaknya katanya. Sama dengan nggak ada orang yang namanya si Anu gitu kan. Wah si Anu nggak ada, ya itu kan pasti fulan. Nah, ketika Allah Jibril ketahuilah bahwa aku mencintai fulan, maka kamu juga harus mencintai dia. Jadi ibarat seorang manajer, seorang direktur utama yang senang kepada bawahannya, salah satu karyawannya, lalu bukan cukup karyawan dipanggil kemudian wah saya senang dengan kinerja kamu, bukan sekedar itu, tapi sang karyawan diajak, diperlihatkan kepada direksinya, kepada anggota direksinya, ini karyawan yang saya cintai. Kalau manusia tentu nggak bisa menyampaikan, maka semuanya harus cinta sama dia, enggak. Tapi ke Allah bisa. Jibril, cintailah dia. Kemudian Jibril juga diperintahkan untuk menyeru kepada ahlus sama, kepada penduduk langit, para malaikat. Persaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan. Maka kalian semuanya juga harus cinta pada fulan ini. Tentu kalau sudah mendapatkan bahasa sekarang endorse ya, Allah mengendorse, artinya ini orang sudah layak, artinya sudah sampai pada titik mendapatkan cintanya Allah, sudah di endorse sama Allah, maka para malaikat juga ikut semuanya mencintai si fulan ini. Tentu wujud cinta dari para malaikat apa? Kalau kita sesama manusia, saya cinta kepada Pak Haji Riyad, saya cinta kepada Pak Haji Khudori, saya cinta kepada Pak Haji Khalid misalnya, saya cinta kepada Pak Haji Dodi di belakang sana misalnya. Apa tanda cintanya? Kalau manusia banyak ekspresinya ya. Banyak ekspresi untuk mencintai, menyatakan tanda cinta. Tapi kalau para malaikat tentu tidak datang pada kita kemudian saya mencintai kamu karena Allah, enggak, tentu ya. Mungkin ada di antara orang-orang soleh yang mendapatkan kehormatan demikian. Tapi secara umum, apa yang dilakukan malaikat ketika malaikat sudah mendapatkan endorsement untuk mencintai seorang hamba? Tentu para malaikat mendoakan si hamba ini. Mendoakan kebaikan. Mendoakan rahmat, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, setelah itu bukan cukup di situ, sudah mendapatkan doa dari para malaikat sebagai penduduk langit, maka disebutkan di sini kemudian menjadi orang yang diterima di muka bumi.
Maksudnya, kalau ada orang baik, orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, pasti dia juga dicintai oleh banyak manusia. Ya kan? Kalau ada orang baik di komplek BIP ini, kayaknya mustahil udah orang baik, selalu ramah, senyum, suka menolong, lalu kemudian tidak ada seorang pun yang cinta di BIP ini pada beliau, kayaknya nggak mungkin. Pasti mayoritas mencintai, meskipun tentu saja karena berbagai hal, latar belakang dan sebagainya, ada orang yang nggak suka, itu pasti. Ya. Tapi sesuai dengan hadis ini, pasti banyak orang yang juga ikut mencintainya, gitu ya. Nah, jamaah rahimanallah, inilah kondisi keadaan orang yang kalau sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap dong, berharap juga Allah kepada malaikat Jibril, ya misalnya kalau saya ya, berharap, sangat berharap, wahai Jibril, aku mencintai Misbah, maka cintailah dia. Terus Jibril juga melakukan hal yang sama, yang runutan seperti itu. Nah, itu harapan kita semua insyaallah ya. Nah, sekarang untuk mengetahui tanda-tandanya bahwa Allah juga cinta kepada kita, yang pertama, ada 3 tanda ya yang coba kita elaborasi pagi ini. Di antara tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nah ini dia. Selalu dituntun dalam kebaikan. Aduh, pengennya itu berbuat baik aja. Nah, dari mana itu muncul? Dari salah satunya hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah. Innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an, makanya disebut dengan hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, para waliku, ya. Jadi para wali itu, ketika kita menyebut wali secara generik, adalah orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian memang ya karena cintanya Allah, lalu kemudian dia juga menjadi orang yang demikian dekat dan sangat taat pada Allah, maka biasanya memang ada karomah-karomah yang kita lihat sebagai sesuatu yang luar biasa yang kita lihat ya. Jadi kalau wali, wah dia wali kenapa? Oh dia bisa jalan di atas air, ya kan? Terus kalau ada hujan dia lewat tapi nggak basah, nah, kayak gitu-gitu. Nah itu apa ya, hal-hal di luar bisa saja ada, tapi juga banyak wali-wali Allah yang tidak perlu ada ekspresi atau ada tanda-tanda yang bisa dilihat oleh manusia lain. Orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, para wali. Maka apa? Kalau ada orang yang memusuhi wali, maka Allah faqad adzantuhu bil harbi. Allah akan memerangi orang ini. Nah, jamaah rahimanallah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Nah, ternyata ini salah satu tafsirannya, ini perinciannya nih. Salah satu tangga di antara tangga menuju kewalian, menuju orang yang insya Allah dicintai oleh Allah, dengan atau tanpa karomah-karomah yang kemudian melihat sebagai sesuatu yang luar biasa di mata orang lain. Di antara tangganya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Jadi kalau ada seorang hamba yang istiqomah, yang rajin, komitmen melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, zakat, ya kan, puasa, kemudian kalau mampu nanti haji, meskipun kalau daftar sekarang nanti 30 tahun ke depan baru kemudian haji gitu ya, atau bahkan lebih gitu ya. Tapi semua yang wajib dilaksanakan, kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak cukup dengan yang wajib-wajib, ya, tapi kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ada kemarin beberapa waktu yang lalu Ustadz Syafi'i Al-Bantani menyampaikan hadis ini juga dalam konteks yang lain gitu ya. Beliau menggarisbawahi ada 2, bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya, ada 2 kata-kata yang di highlight beliau, ada taqarraba dan yataqarrab. Taqarraba
sesuatu. Jadi orang yang bertaqarrub dengan Allah dengan sesuatu yang sudah diwajibkan, maka dipilihlah kata atau fi'lun madin, past tense, taqarraba. Nah, ketika masuk kepada hal-hal yang sunnah, ya, sholat duha, puasa sunnah, bersedekah selain zakat dan sebagainya gitu, atau minimal bersedekah dengan senyuman, ya. Jadi kalau ketemu sahabat, ketemu tetangga itu biwajihin tolqin, dengan senyum, dengan wajah yang ceria, itu sudah sedekah. Kata Rasulullah, jangan remehkan. Maksudnya jangan remehkan itu, jangan sia-siakan pahala sekecil apapun gitu loh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jadi jangan remehkan, jangan sia-siakan kesempatan untuk melakukan kebaikan meskipun dengan nggak ada modal kan, ketemu sahabat, ketemu tetangga, terus Pak kemana, dengan muka yang ceria, itu sudah nggak ada perlu modal apa, tapi itu bagian dari sedekah. Oke. Nah, itu memakai present tense, ya. Tentu artinya apa? Melakukan yang sunnah itu harus continue, terus berusaha keras itu ya. Kalau sudah komitmen, sudah kewajiban-kewajiban terpenuhi semua, lalu dia juga berkomitmen, beristiqomah melakukan yang sunnah-sunnah, maka apa yang terjadi? Hatta uhibbahu, maka Allah akan mencintainya. Jadi ternyata dalam tanda kutip, ini bahkan menurutku Subah juga, untuk menjadi wali Allah itu salah satu yang paling utama dan mudah, bukan mudah ya, susah juga ya, adalah melaksanakan yang wajib-wajib, nggak boleh itu bolong yang wajib, plus yang sunnah-sunnah, sampai nanti kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika seorang hamba sudah mendapatkan cintanya Allah? Nah, ini kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai si hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dia akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya ketika tangannya itu diulurkan, ketika tangannya itu diaktifkan untuk melakukan sesuatu. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan menjadi kakinya ketika orang itu berjalan. Maksudnya apa? Artinya seluruh rangkaian hidupnya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau melihat, diarahkan, kamu melihat yang benar-benar aja. Jadi ketika nanti ada yang nggak benar yang kira terlihat, langsung astagfirullah, memalingkan muka. Itu artinya apa? Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi pendengarannya. Lagi ngobrol seperti ini, terus tiba-tiba ada salah seorang yang kemudian, kalian tahu nggak bahwa si bapak ini nih, mulai itu, atau si ibu ini nih mulai menggosip. Terus ketika Allah sudah menjadi pendengarannya, maka apa? Pilihannya pergi meninggalkan majelis ghibah itu, majelis memakan bangkai itu, atau paling tidak lebih hebat lagi, udahlah nggak usah cerita seperti itu, kita ngomong yang lain aja. Nah, itu lebih hebat lagi. Karena Allah telah menjadi pendengarannya. Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya. Tentu sebuah ilustrasi ya, sebuah gambaran bahwa Allah kemudian membimbing orang ini sedemikian rupa untuk selalu berkomitmen melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di antaranya kisah para sahabat Rasulullah yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu kalau kita perinci, sahabat ini identiknya dengan apa, sahabat itu identiknya dengan apa. Tapi dapat kita refleksikan begini jamaah rahimanallah. Iya ya, saya kok ini misalnya ya, kok sekarang kok mudah banget, tiba-tiba jam 3 itu bangun aja. Ada nggak di antara kita yang dulunya itu bahkan pakai alarm ya? Kalau sekarang ada HP, kalau dulu pakai jam waker ya, ada jam waker, kring. Kalau lagi semangat udah bangun, kalau lagi malas diapain? Plak, gitu ditutup ya kan? Kalau sekarang juga HP di snooze gitu ya. Nah, tapi ini bahkan tanpa HP pun tiba-tiba bangun aja dan dalam keadaan fresh. Jam 3 atau setengah 4 gitu kan.
Kalau 4:30 subuhnya kan berarti masih ada 1 jam untuk kita bermunajat kepada Allah. Kok enteng aja ya? Nggak susah, nggak apa gitu. Nah, insya Allah itu adalah setitik sekian persen atau sekian Allah sudah menjatuhkan cintanya kepada sang hamba ini. Ya. Atau sampai sekarang saya tahajudnya masih seminggu sekali aja kayaknya masih harus berjuang keras ya. Tapi kalau sudah lihat Al-Qur'an itu itu kayak orang puasa, kayak orang lagi puasa mendengar beduk gitu ya. Kalau melihat beduk maghrib. Kalau saya lihat Al-Qur'an itu kayaknya pengen segera mengambil dan membacanya. Jadi cinta Al-Quran. Pengen aja bawanya itu ngafal Al-Quran. Pengen aja setiap ayat harus one day one ayah. Misalkan ada program one day one ayah gitu. Jadi cinta-cinta semacam itu insya Allah juga bagian dari Allah telah menjatuhkan cintanya pada kita. Atau kenapa ya sekarang itu saya itu semangat banget setiap subuh itu pasti harus membawa minimal berapa ribu untuk saya masukkan ke kotak amal masjid. Dulu tuh kayaknya nggak ada tuh kepikiran seperti itu. Tapi sekarang kok kenapa ya tiba-tiba semangat itu. Jadi ketika kita tiba-tiba terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, optimis saja bahwa kita sedang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dibimbing kan? Dibimbing untuk selalu berbuat kebaikan. Atau dalam kisah yang keduanya, ketika sebagai manusia yang manusiawi tentu ada salah, khilaf dan sebagainya. Ketika kemudian mau berbuat salah, ada saja caranya Allah untuk mencegah dia berbuat salah. Ada aja caranya. Misalnya saya lagi kesel sama si A, ya kan? Terus pokoknya kalau saya ketemu nanti di masjid misalnya gitu ya, ini sudah mau saya luapkan marahnya saya itu. Wah, marah banget pokoknya saya. Pokoknya ketemu mukanya langsung saya semprot, langsung saya damprat gitu ya. Itu kan sudah niat mau meluapkan amarah tuh. Padahal si A itu hampir tidak pernah absen datang ke masjid. Hampir tidak pernah absen, misalnya waktu maghrib gitu ya. Udah pokoknya jangan nunggu dia masuk masjid. Saya tunggu, begitu dia nongol di gerbang, langsung saya samperin, saya luapkan kemarahan saya. Itu sudah niat banget. Tapi karena Allah sedang cinta pada si orang ini, tiba-tiba si A yang biasanya rajin ke masjid, begitu dengar azan, mau iqomah, mau berangkat, tiba-tiba misalnya sakit perut. Ya, dia nggak jadi ke masjid. Karena nggak jadi di masjid, maka si orang ini yang tadinya mau berbuat maksiat, mau meluapkan amarah, jadi apa? Batal. Yang tadinya mau dosa jadi batal. Kita insya Allah boleh jadi kita sering mengalami juga di jalanan, kita mau marah atau terus tiba-tiba banyak hal yang membuat kita batal melakukan. Ini contohnya kan kalau kisah salah satu orang yang terjebak dalam gua kan yang dikisahkan dalam kitab kitab hadis. Tentang 3 orang yang masuk gua, lalu kemudian masing-masing berwasilah dengan amal baiknya yang pernah dilakukan. Salah satunya kan orang yang kaya, yang kemudian oleh dia bisa sepupu yang perempuan yang cantik itu butuh uang, lalu kemudian bisa boleh saya pinjemin atau saya kasih duit tapi kamu harus melayani saya misalnya gitu kan. Nah ketika akan terjadi sang sepupu yang cantik itu kemudian kamu nggak takut Allah, itu kayak tersambar petir yang tadinya semangat atau nafsunya sudah sedemikian bergelora ya kan, dan ada fasilitas kan, si perempuan ini sudah tersandra dengan hutangnya itu misalnya gitu kan, tapi kecukup dengan kata-kata apa kamu tidak takut Allah, itu kayak disambar petir, langsung berbalik, semua keinginannya itu lenyap. Itu juga berarti tanda bahwa dia dicintai oleh Allah.
Jadi pertama semua diarahkan kebaikan-kebaikan, atau ketika akan berbuat salah itu dicegah oleh Allah, atau bahkan pun ketika sekali lagi sebagai manusia kita berbuat salah, maka keinginan untuk bertobatnya itu tinggi. Ya Allah, dulu saya seperti ini, ya Allah. Ya Allah ampun. Jadi keinginan untuk terus bertobatnya itu tinggi. Bukan malah menjadi orang-orang yang mujahir dalam sebuah hadis, ya kan? Bukan Mas Muhajir nih, tapi mujahir, kebalikan ya. Mujahir. Nah, kalau muhajir itu bagus ya, orang yang berhijrah ya, Masya Allah ya Mas Muhajir ya. Tapi kalau mujahir adalah orang yang justru senang memamerkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan, padahal Allah sudah menutupinya. Bangga. Kamu nggak tahu apa dulu saya, wah coba mana minuman apa yang nggak pernah saya minum, misalnya gitu kan. Diskotik mana yang nggak pernah saya sambangi, kayak gitu. Jadi kayak bangga mengucapkannya. Itu namanya mujahir. Orang yang tidak menyesali perbuatan dosanya, justru malah pamer. Dan kalau kita lihat dunia medsos sekarang, itu banyak sekali para mujahir itu. Ya kan? Berbuat maksiat, pacaran, misalnya ini dalam konteks anak remaja nih, ini anak remaja yang soleh-soleh yang di sini, insya Allah enggak ya. Sudahlah pacaran dosa, lalu bersentuhan juga berdosa, selfie diupload ke media sosial. Itu namanya mujahir. Oke. Nah, maka dicegah. Atau bahkan ketika sudah berbuat, tadi menyesal, bertaubat, salah satunya adalah kisah sahabat Ma'iz yang meminta disucikan karena telah berzina. Ada seorang sahabat yang namanya Ma'iz kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, tolong sucikan saya. Wah, Rasulullah tidak langsung kemudian, oh ya, sini, enggak. Apa sih kamu, udah sana pulang dulu. Dalam tanda, mungkin ya, udah kamu ngomong apa sih, sana pulang dulu. Lalu Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, itu siapa misalnya? Itu Ma'iz. Maaf, dia itu ini enggak, maksudnya dalam tanda kutip waras enggak? Jangan-jangan lagi kurang waras kemudian ngaku-ngaku atau apa gitu. Enggak kok, dia orang soleh, dia waras gitu. Oh gitu. Dalam kesempatan lain, orang itu datang lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina, tolong sucikan saya. Dan itu disaksikan oleh sahabat-sahabat lain. Rasulullah tidak langsung mengabulkan ini, udah sana pergi dulu. Tapi karena sudah 3 kali, sudah berkali-kali ya, atau minimal 3 kali bolak-balik di depan umum menyatakan itu, maka kemudian dilaksanakanlah hukum apa? Rajam. Apakah semua orang yang telah ini saya mengikuti kajian, bertanya juga para ustadz, apakah semua orang yang telah berbuat salah dalam berbuat zina misalnya harus melakukan hal yang sama? Kita datang ke siapa? Syekh, ulama, kiai. Pak Kiai, saya dulu waktu remaja pernah berzina, tolong sucikan saya misalnya gitu. Boleh jadi kalau di negara yang menegakkan hukum ini, ya bisa saja dilakukan. Tapi menurut Ustadz, menurut ulama yang saya dengar itu, ya tidak harus. Ya, tidak harus. Karena Allah menerima segala tobat. Sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah, dulu kita berbuat tidak benar misalnya gitu. Sudah nggak ada orang yang tahu, sekarang itu nggak ada orang tahu masa lalu kita, berarti sudah ditutup Allah, jangan dibuka lagi. Kecuali dalam kasus ini adalah, menurut Ustadz itu, adalah dia sudah mempublikasikan. Jadi semua orang sudah tahu bahwa dia pernah berzina atas pengakuannya, maka ya karena sudah dipublikasikan harus ada konsekuensinya, kan gitu. Maka dihukumlah rajam itu. Tapi kalau seandainya sahabat itu diam saja, kemudian kan nggak mungkin tiba-tiba kemudian Rasulullah manggil, kamu pernah berzina nggak? Kalau air kan nggak mungkin. Jadi kalau sudah ditutupi Allah, ya sudah, mari kita bertaubat saja. Tapi karena sudah diketahui publik, ya kan? Apalagi dengan perlakuan seperti ini, dan pemerintahan mendukung, maksudnya ada pemerintahan yang mendukung ini, maka bisa saja dilakukan. Tapi jamaah rahmanallah, bahkan ketika sudah mengaku itu pun, apa yang Rasulullah sampaikan
ketika sudah selesai pelaksanaan rajam dan beliau tentu saja wafat ya, kata Rasulullah, seandainya nih taubat si Ma'iz, sahabat Ma'iz ini taubatnya itu dibagikan, dipecah-pecah nih, dibagikan, niscaya cukup untuk umat ini. Bayangkan. Jadi artinya beliau sudah mendapatkan taubat yang berlipat ganda, sehingga insya Allah surganya sudah di tangan, ya, sudah dijamin surganya. Sebagai ilustrasinya, kalau dipecah-pecah taubatnya dan dibagi untuk mencukupi tiap orang bertobat, niscaya akan cukup untuk umat ini. Tentu penerjemahan umat ini berarti ya apakah konteksnya zaman itu atau kemudian kepada zaman sekarang. Intinya banyak, saking banyaknya si taubat ini sehingga bisa dibagi-bagikan untuk banyak orang, gitu ya. Jadi coba dari selalu dituntun ini, kita insya Allah coba kalau punya semangat berbuat baik, gitu kan? Kayak misalnya di BIKB mungkin karena saya di Candraloka atau di Aman, sehingga lebih banyak tahu yang di sana. Ada orang yang istiqomah tuh, setiap ada yang nggak beres di jalan itu, pokoknya nggak mau lihat ada jalan bolong, udah dengan swadaya dia bereskan. Ada got yang mampet, dengan swadaya dia panggil 1-2 orang untuk kemudian membersihkan got itu. Jadi fasilitas-fasilitas umum itu betul bersemangat untuk diperbaiki. Nah ini insya Allah ini bagian dari tanda Allah cinta kepada kita. Yang kedua, selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita itu senangnya itu kumpul dengan kayak gini, majlis-majlis seperti ini. Atau goeser gitu kan, tapi goes yang baik gitu ya, maksudnya goes yang kemudian juga tidak ada tidak ada yang dituju maupun aktivitasnya itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Klub-klub olahraga, hobi-hobi dan sebagainya yang justru membawa kelompoknya atau grupnya ya untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi intinya adalah selalu diarahkan untuk bersama, senengnya sama orang-orang yang beriman, sama bertakwa. Kalau misalnya ketemu dengan teman lama atau apa itu yang kemudian ngajaknya yang nggak bener, saya nggak suka. Meskipun saya rindu banget nih sama teman lama itu, sama geng lama misalnya, tapi ketika aduh kok kayak gitu sudah ngomongannya nggak jelas juga dan sebagainya, udahlah. Nah ketika kita nggak suka dengan majelis-majelis atau dengan teman-teman yang seperti itu, insya Allah itu tanda-tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah riwayat Abu Daud, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu diukur dari siapa teman-temannya. Karena teman-teman itu berpengaruh kan? Ya kalau teman-teman kita itu orang masjid, grup kita itu grup masjid, insya Allah yang di-share di sana adalah hal-hal juga semua yang mengingatkan kita akan akhirat. Nasihat Ibrahim Al-Khawash, penawar hati itu ada 5. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, nomor 1 ya. Kedua, kosongnya perut dengan puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, berdoa di waktu sahur, habis tahajud, menjelang subuh, banyak beristighfar. Dan yang terakhir, duduk bersama orang-orang yang soleh. Nih, kalau kita seneng ikut kajian-kajian, majlis, itu insya Allah itu bagian dari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, salah satunya nih, kisah sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang sakit tapi tidak dijenguk sahabat. Jadi beliau sakit, tapi aduh, ini kenapa nggak pada datang ya teman, si A, si B, si C gitu kan? Kok nggak pada datang? Padahal kan itu teman, maksudnya teman deket ya. Kalau di sini misalnya siapa gitu ya, itu kan biasa ketemu, biasa ngobrol, masa dia tahu saya sakit kenapa nggak datang? Itu Sa'ad bin Mu'adz pernah penasaran seperti itu. Lalu kemudian beliau menyuruh pembantunya, coba tanya pada si A, siapa misalnya gitu ya, si B, si C, kenapa mereka tidak pada datang menjengukku padahal mereka tahu saya sakit. Sang pembantu kemudian nanyain dong satu-satu ke mereka itu. Lalu jamaah rahimanullah, tahukah jawabannya apa kira-kira kenapa para sahabat itu tidak mau
menjenguk si Mu'adz bin Sa'ad Sa'ad bin Mu'adz yang sakit ini? Ternyata para sahabat ini malu. Yang disebut tadi si A, si B, si C tidak mau datang itu, tidak menjenguk karena malu. Kenapa malu? Karena mereka berhutang kepada Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berhutang. Waduh, saya lagi selama ini kalau mau ketemu aja dari jauh nih, saya langsung cari jalan lain. Karena malu saya belum bayar, gitu kan? Nah, ini masa saya harus datang? Malu. Mungkin itu jawaban dari pembantunya yang menanyai si A, si B, si C kenapa tidak datang menjenguk si Sa'ad bin Mu'adz. Nah, apa reaksi Sa'ad bin Mu'adz? Allah, atau Masya Allah, Subhanallah, ini gara-gara harta aku terpisahkan, aku dijauhi, atau aku tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabatku. Coba, kemudian dia panggil pembantunya, coba hitung atau sebutkan berapa orang yang berhutang pada saya. Disebutkan si A, si B, ada 5 misalnya, ada 50 misalnya gitu kan. Ambil kantong sebanyak itu, lalu isilah dengan dinar dan dirham. Ya kan? Setelah itu kasih masing-masing orang itu kantong-kantong ini yang berisi uang dinar dirham tadi, dan katakan pada mereka utangnya free, utangnya lunas. Coba siapa yang nggak enak tuh? Udah utangnya lunas, kemudian dapat uang supaya kemudian bisa menjenguk. Ada nggak kira-kira kita seperti itu? Yang ada kan ya, kalau saya ya nggak bisa dong, justru saya sakit supaya berobat dia harus bayar utang saya gitu. Tapi ini Sa'ad bin Mu'adz ini saking nggak mau dia terpisah dengan sahabat-sahabat yang baiknya itu, sampai jangan gara-gara uang lalu saya terpisah dari sahabat. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir, nah pas mudah-mudahan jam 6 nanti selesai pas ya. Yang ketiga, orang yang dicintai Allah itu sangat akrab dengan berbagai ujian. Hadis riwayat Tabrani tentang ujian bagi orang yang dicintai Allah adalah, nah ini dia, kata-katanya jelas. Idza ahaballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Tentu banyak penjelasan yang dimaksud ujian ini apa ya. Dari sekian banyak dijelaskan ya, fokusnya kepada biasanya yang tidak enak. Ujian itu kan cobaan. Meskipun pada hakikatnya orang kaya, orang tenar itu juga bagian dari ujian kan. Orang ada yang diuji dengan ketenaran, kekayaan dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini ya, untuk menghibur atau sebagai sebagai penguat bagi orang-orang yang sedang ditimpa musibah, yakinlah bahwa itulah bagian dari cintanya Allah. Coba apa tanda orang itu cinta? Pasangan cinta kepada suami, cinta pada istri, atau istri cinta pada suami? Apa salah satu tandanya? Yang paling menonjol? Apa coba? Lagi berdua, lagi jalan di kondangan, lalu sang suami matanya melihat sesuatu yang bening gitu kan ya, sang suami biasanya jalan lurus, tiba-tiba ada yang bening lewat, terus nengok gitu kan, nah ngikutin sisi bening itu. Kira-kira si istri ngapain? Cemburu, betul. Mungkin ditepok atau apa gitulah, terserah lah ya gitu macam. Tapi itu muncul dari apa? Rasa cemburu. Jadi cemburu itu tanda cinta, betul. Cemburu itu tanda cinta. Nah Allah, kira-kira Allah cemburu nggak? Allah punya rasa cemburu nggak? Ada. Hadisnya jelas. Allah juga sangat cemburu. Cuman ya, Allah juga cemburu kalau diduakan, kan gitu. Ya nggak? Si istri juga nggak cemburu kalau diduakan kan? Betul nggak ibu-ibu? Betul ya?
Allah juga sama. Jadi kalau ada kita menduakan Allah, dalam pengertian kita lalai dari Allah, tadinya waktu belum punya mobil, rajin ke masjid. Begitu punya mobil, mulai itu jarang. Allah yang tadinya cinta, jadi cemburu kan. Oh, gara-gara mobil ya, kamu kemudian nggak ke masjid lagi, misalnya gitu. Allah cemburu. Maka karena Allah cinta, dan kalau Allah nggak cinta kan, ya sudahlah, terserah kamu, mau sana makan tuh mobil, mau ke masjid mau nggak, terserah kamu. Itu karena Allah nggak cinta kan. Orang itu kemudian habis mobil, kasih mobil yang baru lagi, kasih lagi terus, macam-macam. Namanya istidraj. Tapi karena Allah cinta, wah ini gara-gara mobil kamu nggak jadi ke masjid nih. Akhirnya sama Allah mobilnya tiba-tiba nabrak, jeder gitu kan. Terus harus masuk bengkel, harus istirahat 3 bulan. Karena harus istirahat 3 bulan itu mobil, maka dia jadi kembali ke masjid. Itu karena Allah cinta, cemburu. Jadi yakinlah semua ujian yang kita alami adalah bagian dari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang paling banyak mendapatkan ujian dalam hadis adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisal dan semisalnya. Artinya terus berdegradasi. Jadi semakin soleh seseorang, semakin tinggi keimanan di mata Allah, semakin banyak dia mendapat cinta dari Allah, maka ujiannya makin banyak. Ya contohnya para nabi lah, coba. Para nabi itu kan luar biasa. Ada nabi yang wafatnya digergaji, coba bayangkan. Kayak apa sakit digergaji itu? Berdakwah, Rasulullah berdakwah dilempari batu sampai gigi berdarah. Jangankan dapat bayaran, ya diterima saja enggak, malah mendapatkan. Kalau berdakwah zaman sekarang, ya Allah, mungkin di pelosok-pelosok sana masih susah lah ya, masih perjuangannya luar biasa. Tapi secara umum kalau di tempat-tempat yang sudah kondusif kan relatif lebih mudah. Tapi intinya bahwa orang yang paling besar dapat cobaan atau dapat ujian adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh dan semisal-semisalnya. Jadi kalau tiba-tiba hidup kita itu baik-baik saja, ya nggak ada, meskipun itu boleh jadi adalah rahmat dari Allah juga pasti ya, kita harus optimis. Tapi kadang-kadang kita juga harus introspeksi. Ini jangan-jangan istidraj nih. Ya, Allah lagi nggak cemburu sama saya. Itu bagian dari introspeksi saja, gitu ya. Demikian jamaah rahimanallah, 3 di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Maka ya nggak usah 3-3-nya, mungkin salah satunya kita bisa menggrab ya. Syukur yang pertama, ya kan? Oke, yang kedua, meskipun kata Ustadz Hasanuddin ketika membicarakan ini, aduh kalau yang ketiga itu berat katanya, gitu kan. Tapi intinya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah rahimanallah yang bisa saya sampaikan kepada para ustadz. Kalau ada yang tidak pas, mohon dikoreksi, disampaikan koreksi pada saya. Mohon ampun kepada Allah jika ada yang salah yang saya sampaikan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.